Dan setelah Asep kembali, ya ternyata Rani itu sudah tidak ada di tempat. Hai, selamat datang di video ini. Kabar baik di sini. Gimana kabar kalian semuanya? Bagus kan? Harus dong cuy. Semoga kita semuanya pada sehat ya kan. Yang lagi pada sakit semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Oke, di zaman sekarang dimana gemburan polemik sedang berlangsung, dimana anak-anak sedang menikmati masa kekanak-kanakannya, dimana yang muda-muda, yang remaja-remaja masih sibuk menata masa depan ya, memapankan masa depan gitu, menggapai cita-citanya, dan yang sudah mapan sedang berusaha meningkatkan dan mempertahankan kemapanannya, dimana semua orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing lah pokoknya ya. Dan di tengah itu semua pasti semua orang rasain capek, bahkan sampai ada yang stres dengan pekerjaannya, dengan kesibukannya masing-masing, dan pastinya pada butuh istirahat, butuh refreshing, dan kalau bahasanya sekarang tuh yang sedang ngetrend tuh apa? Self healing lah gitu ya. Nah, ngomongin self healing nih ya, pasti setiap orang itu punya cara masing-masing untuk merefresh otaknya lah gitu ya. Ada yang suka belanja-belanja, ada yang suka makan-makan, ada yang suka tidur-tiduran, ada yang suka nonton, ada yang suka apalah gitu. Dan salah satu yang paling banyak digemari yaitu mendaki ya kan, mendaki gunung tuh bagi anak-anak pecinta alam, bagi orang-orang yang suka pemandangan tuh pasti suka banget dengan mendaki gitu. Apalagi anak-anak senja, anak-anak coach gitulah pokoknya, pasti kalau udah naik gunung itu udah langsung mendapatkan coach yang keren-keren gitu, nggak tahu dari mana asalnya ya kan, nggak tahu dapat inspirasi dan hidayah dari mana. Pokoknya kalau orang-orang setelah daki gunung itu pasti posting tentang foto-foto pemandangan, foto dia lagi di puncak gitu kan, dan captionnya itu pasti kayak si paling ngerti tentang kehidupan lah gitu ya, nggak tahu dapat ilmu dari mana tuh di gunung tuh ya. Tapi mendaki gunung untuk dapat menikmati pemandangan yang indah dari atas ya, itu tidak semudah yang dibayangin ya. Kita harus mendaki capek-capek, mendaki ke puncak ya kan, banyak halangan rintangan menghadang ya kan, banyak jurang, banyak bebatuan, apalagi kalau cuaca sedang tidak bersahabat ya kan, lagi hujan pasti jalannya licin banget ya kan. Harus ekstra hati-hati lah gitu ya, jangan sampai niatnya mau healing gitu kan malah dapat musibah, jangan sampai lah ya. Jadi kita kalau mau daki itu pokoknya harus kita perhatiin betul-betul cuacanya gimana, persiapannya harus kita siapin mateng-mateng, bawa bekal yang cukup ya. Kalau bisa lebih lah biar bisa dibagi-bagiin ke orang-orang juga kan. Jangan sampai kekurangan bekal ya kan, karena nggak mungkin waktu udah sampai di puncak lapar terus ngeliat pemandangan langsung kenyang kan, nggak mungkin juga gitu. Oke, langsung saja. Jadi di video kali ini aku ingin ngebahas tentang ceritanya Reni Kumalasari yang hilang setelah mendaki di Gunung Cikuray cuy. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang melihat video ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu cuy, karena dengan subscribe kalian itu mendukung channel ini agar terus berkembang ya, biar aku juga lebih semangat lagi untuk bikin video lagi gitu ya. Oke, subscribe sekarang ya. Oke, jadi pada tahun 2009 berita Indonesia itu dihebohin dengan hilangnya seorang pendaki wanita yang bernama Rani Kumalasari berusia 18 tahun. Waktu itu dia itu hilangnya itu di Gunung Cikuray. Nah, dan yang membuat lebih heboh lagi ya, sampai detik ini Rani Kumalasari ataupun jasadnya Rani Kumalasari ini belum ditemuin cuy. Dan sebelum kita membahas kronologi hilangnya Rani Kumalasari ini, kita akan bahas dulu tentang Gunung Cikuraynya dulu ya. Oke, jadi Cikuray ini salah satu gunung yang terletak di Jawa Barat, tepatnya di Garut. Dan gunung ini mempunyai ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut atau MDPL ya. Dan gunung ini juga menjadi salah satu favoritnya para pendaki cuy, karena Gunung Cikuray ini termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat ya. Dan di samping itu Gunung Cikuray ini tidak mempunyai kawah yang aktif sehingga tergolong aman lah ya. Dan beberapa naskah kuno itu juga menyebutkan bahwasanya dahulunya Gunung Cikuray ini bernama Gunung Srimanganti atau Srimanganten ya. Jadi sekitar abad 17-an lereng Gunung Cikuray ini menjadi mandala cuy.
yaitu menjadi pusat tempat pertapaan para pendeta dan kegiatan tulis-menulis kerajaan Pajajaran gitu. Dan bukti-bukti tertulis mengenai Mandala ini masih tersimpan rapi di sebuah cagar budaya Cuburi di Kecamatan Cigedug ya. Oke, dan itu tadi beberapa hal mengenai Gunung Cikuray ya. Sekarang kita langsung bahas kronologi hilangnya Rani Kumalasari ya. Oke, cerita ini berawal pada tanggal 19 Desember 2009. Jadi Rani Kumalasari ini berangkat dari Tangerang ya, dia itu orang Tangerang. Jadi pada saat itu dia memulai pendakian menyusul 12 orang temannya yang sehari sebelumnya sudah lebih dulu berangkat gitu. Dan sampainya di Cigedug, Rani ini sempat bermalam di rumah RT Cigedug cuy ya. Karena kecapean di perjalanan dari Tangerang ya kan, dan badannya mungkin kurang fit juga ya. Jadi Rani itu istirahat semalam di sana gitu. Dan keesokan harinya Rani ini langsung maksain diri untuk berangkat mendaki cuy ya. Karena badannya kurang fit dan sebelumnya juga sakit ya, jadi RT-nya ini nggak tega lah gitu. Jadi Rani ini daki ke puncak Cikuraynya itu ditemenin sama ketua RT yang tempat dia nginep tadi dan 2 orang warga Cigedug gitu. Nah, setelah sampai di puncak Gunung Cikuray, Rani pun bertemu dengan 12 orang temannya tadi ya, yang dipimpin oleh Asep Saifullah berusia 19 tahun. Sedangkan ketua RT dan 2 orang warga tadi setelah nganterin Rani ke puncak, mereka pun langsung turun ya. Dan keesokan harinya pada tanggal 20 Desember ya, Rani dan 12 orang temannya itu pun berangkat turun meninggalkan puncak Gunung Cikuray. Dan ketika berangkat pulang, 13 orang ini pun dipecah jadi 2 kelompok ya. Jadi kelompok pertama itu 8 orang dan kelompok keduanya itu 5 orang ya. Dan Rani tadi masuk ke kelompok kedua bersama Asep Saifullah yang jadi ketua tim tadi ya. Yang kelompok pertama 8 orang tadi sudah berangkat turun dulu, yang 5 orang ini di belakang lah gitu. Nah, ketika kelompoknya Rani ini melewati puncak Bayangan ya, jadi ada puncak yang bernama Bayangan ya. Kondisinya Rani Kumalasari ini sangat lemah dan dalam keadaan kehausan gitu. Dan keadaan waktu itu mereka itu sudah tidak punya bekal air lagi, yang katanya itu ternyata airnya itu dipegang semuanya sama rombongan yang pertama gitu ya. Sehingga 3 orang temannya itu turun duluan untuk cari air. Sedangkan Rani ditemani oleh Asep Saifullah itu istirahat dulu di situ. Dan kemudian Asep dan Rani tadi nunggu 3 orang untuk ngambil air. Ternyata itu lama gitu. Dan akibat 3 orang temannya tadi itu lama sekali ngambil airnya, cari airnya tidak kembali-kembali. Nah, dan kondisinya Rani ini semakin kasihan lah gitu ya. Sakit, panas dan kehausan, bibirnya ini kering banget. Ya, jadi Asep berinisiatif untuk turun cari air juga atau cari 3 orang temannya gitulah, suruh cepet ya. Dan setelah sekitar 20 menit ninggalin Rani ya, ternyata Asep ini juga tidak dapat air, tidak nemuin temennya gitu, 3 orang temennya tadi gitu. Nah, setelah itu Asep pun kembali ke tempatnya Rani tadi di Bukit Bayangan ya. Dan setelah Asep kembali ya, ternyata Rani itu sudah tidak ada di tempat ketika Rani itu ditinggalin sama Asep gitu. Udah nggak ada lagi di tempat itu gitu. Nah, Asep pun langsung bingung tuh, langsung cari sana sini, malah ketemu 3 orang temennya tadi yang cari air. Dan kemudian mereka berempat sama-sama nyari Rani dan hasilnya nihil cuy. Rani hilang. Dan pengakuan dari Asep, katanya ketika Asep cari air tadi ya, ketika Rani ditinggalin, katanya dia itu samar-samar dengan suara Rani minta tolong gitu. Dan hal itu juga dirasain oleh 3 temennya tadi yang cari air pertama tadi ya, katanya samar-samar dengar suara minta tolongnya Rani gitu. Dan setelah cari-cari nggak ada, mereka pun langsung pulang. Nah, salahnya mereka itu tidak langsung lapor ke polisi atau ke pihak pariwisata gunungnya, tidak melapor ke siapapun. Dan setelah semuanya pulang, Rani nggak pulang dong karena hilang tadi kan. Nah, itu teman-temannya Rani itu juga tidak lapor ke orang tuanya gitu. Sampai-sampai orang tuanya Rani sendiri yang mendesak ke mereka, mana nih Rani kok nggak pulang-pulang gitu. Nah, akhirnya ada yang ngaku, ini Bu, Rani hilang gitu.
Nah setelah itu pun katanya mereka itu langsung melakukan pencarian Rani, tetapi sayangnya itu nggak langsung lapor ke polisi gitu, cuman melakukan pencarian secara mandiri gitu. Nah dan akhirnya pada tanggal 14 Januari 2010 ya, tepat 25 hari setelah hilangnya Rani, orang tua Rani dan teman-temannya pun baru lapor ke polisi cuy. Sangat disayangkan kan ya. Dan setelah hari itu lapor ya, sorenya itu langsung pihak kepolisian bersama pihak-pihak lain itu langsung melakukan penjajakan lokasi cuy, dan dilanjutkan keesokan harinya pada tanggal 15 Januari itu langsung diturunkan sekitar 150 orang untuk melakukan pencarian dari elemen yang berbeda-beda ya. Ada dari kepolisian, Brimob, Basarnas, Batalion 303 SSM, dan para relawan pecinta alam lah gitu, yang berjumlah sekitar 150 orang ya. Dan setelah itu pun langsung dilakukan pencarian, dan hasil akhirnya pun jasad Rani ataupun Rani itu tidak ditemukan cuy ya. Lamanya pencarian ini pun diakibatkan karena kondisi medan Gunung Cikuray ini sangat berat ya, ditambah lagi cuaca pada saat itu sangat tidak mendukung ya. Terlebih lagi gunung ini mempunyai tinggi 2821 meter di atas permukaan laut ya, pasti sulit banget lah gitu. Sampai-sampai pada saat itu pernah mau diturunkan helikopter, tetapi cuacanya tidak mendukung cuy ya. Dan pada akhirnya Rani pun tidak ditemukan gitu. Nah jadi dari kejadian ini kita harus banyak ngambil pelajaran ya. Ketika mendaki pastikan badan dalam keadaan fit ya, tidak dalam keadaan sakit. Kalau sakit mending nggak usah ya, daripada terjadi yang tidak-tidak ya kan. Dan kalaupun terjadi apa-apa segera laporkan ke pihak yang berwenang agar langsung ditangani gitu. Jangan nunggu 25 hari dulu baru dilaporin, sudah terlalu lama lah gitu kan. Oke, sampai di sini video ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Semoga video ini bisa dinikmati. Thanks banget pokoknya ya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya gitu. Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya subscribe lah gitu ya. Oke, see you.